Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Masyhudan Dardiri SSYMH selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Hukum Islam, dan yang saya sayangi teman-temanku dari PGSD semester 6A. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum Islam dan pembagiannya. Dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Galuh Fatimah Zahra, 2 Nur Aisyah, dan 3 Aminatus Solihah. Pengertian hukum Islam. Menurut Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum berasal dari lafaz Arab yang mempunyai makna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan dan sekitarnya. Pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Yang pertama hukum taklifi. Hukum taklifi adalah suatu hukum yang mewajibkan atau melarang seseorang untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, dan yang kelima yaitu mubah. 1. Wajib. Wajib adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan akan mendapat ganjaran, dan apabila ditinggalkan akan mendapat hukuman dari Allah. Pembagian wajib ditinjau dari segi waktu pelaksanaan. Terbagi menjadi 2, yaitu wajib mutlak dan wajib muakkad. Yang pertama, wajib mutlak, yaitu kewajiban yang ditentukan waktu pelaksanaannya, dengan arti tidak salah bila waktu pelaksanaannya ditunda sampai ia mampu melaksanakannya. Contohnya, membayar kafarah sumpah, tapi waktunya tidak ditentukan oleh syarat. Yang kedua, wajib muakkad, yaitu kewajiban yang waktu pelaksanaannya ditentukan dan tidak sah bila dilakukan di luar waktu tersebut. Contohnya puasa Ramadan. Wajib muakkad terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama wajib muwassa. Wajib muwassa adalah kewajiban yang waktu untuk melakukan kewajiban itu melebihi waktu pelaksanaan. Contohnya waktu sholat 5 waktu, seperti sholat isya dari petang sampai subuh. Yang kedua, wajib mudayyak, yaitu suatu kewajiban yang menyamai waktunya dengan kewajiban itu sendiri. Contohnya puasa Ramadan, waktu mulainya dan berakhirnya sama, yaitu dari terbit fajar sampai maghrib. Yang ketiga, wajib dzusyahnaini, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dalam waktu tertentu dan waktunya mengandung 2 sifat, yaitu muwassa dan mudayyak. Maksudnya, waktu mulainya sama dengan waktu berakhirnya dan waktunya panjang. Contohnya ibadah haji. Yang kedua, pembagian wajib dari segi pelaksana, yaitu A. Wajib ain dan B. Wajib kifayah. Yang ketiga, pembagian wajib dari segi kadar yang dituntut. A. Wajib muhaddad, B. Wajib ghairu muhaddad. Yang keempat, pembagian wajib dari segi bentuk perbuatan yang dituntut. A. Wajib muayyan dan B. Wajib mukhayyar. 2. Sunnah.
Sunnah adalah tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dikerjakan, yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat ancaman darinya. Sunnah terbagi menjadi dua, yakni dari segi selalu dan tidak selalunya Nabi melakukan sunnah tersebut. Sunnah ini terdiri menjadi dua, yaitu sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Yang pertama, sunnah muakkadah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu hal yang fardu. Yang kedua yaitu sunnah ghairu muakkadah, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak melazimkan dirinya dengan perbuatan tersebut. Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan, sunnah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sunnah hadyu, yang kedua sunnah zaidah, yang ketiga sunnah nafal. Sunnah hadyu yaitu perbuatan yang dituntut untuk melakukannya karena begitu besar faedah yang didapat darinya dan orang yang meninggalkannya dianggap sesat. Contohnya seperti sholat hari raya. Yang kedua, sunnah zaidah, yaitu sunnah yang bila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa, yaitu kesukaan Nabi yang bagus bila ditiru dan tidak dicela bila ditinggalkan. Yang ketiga, sunnah nafal, yaitu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan ibadah wajib. Yang ketiga yaitu haram. Haram merupakan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu secara pasti. Maksudnya yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah, dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Empat, makruh. Makruh adalah tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti, yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang kelima, mubah, yaitu suatu yang memberikan kemungkinan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi, tidak terdapat tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Hal ini tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dibuat oleh Allah dengan tujuan yang pasti. Tujuan hukum Islam secara umum adalah mendatangkan maslahat atau kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat jauh berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia. Kesimpulan, jadi hukum berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum Islam terbagi menjadi 5 macam, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Hukum Islam tidak dibuat oleh Allah dengan sia-sia. Tidak mungkin Allah main-main. Kebaikan yang akan didatangkan oleh hukum Islam bukan hanya kebaikan duniawi saja, akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Demikian pula mudarat atau bahaya yang dihindarkan oleh hukum Islam dari manusia bukan hanya di dunia saja, tapi sampai akhirat kelak, yaitu api neraka.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang belum difahami bisa ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.